Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat jamaah kajian rutin Masjid Al-Ghaffar, Jalan Raya Losari, Singosari, Malang, rahimani Allahu iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kitab kita rutin membahas kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim, peringatan bagi seorang yang mendengar ilmu dan seorang yang berbicara mengajarkan ilmu. Fi adabil alimi wal muta'allim, yang membahas tentang adab etika yang harus dimiliki oleh seorang yang berilmu dan seorang yang sedang menuntut ilmu. Ta'liful Imam, disusun oleh Al-Imam Badruddin Ibni Jama'ah, Imam Badruddin Ibnu Jama'ah yang dikenal dengan Imam Ibnu Jama'ah. Nama lengkap beliau adalah Badruddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ibrahim Ibni Sa'dillah Ibni Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana ulama sunnah ini meninggal dunia al-mutawaffa. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sanata 33 wa 700 pada tahun 733 Hijriah. Beliau mengatakan, dan kita berada di penghujung kitab ini, Al-Babur Rabi'u, bab yang keempat, yaitu tentang fil adabi, berkaitan atau berkenaan tentang adab-adab, etika-etika, ma'al kutubi, ketika kita bersama kitab-kitab ilmu. Jadi adab-adab, etika-etika saat kita berinteraksi dengan kitab-kitab ilmu, allati hiya alatul ilmi, yang mana kitab-kitab itu merupakan alat untuk mendapatkan ilmu. Dan saya belajar dengan ulama-ulama sunnah dari Timur Tengah, baik yang berkebangsaan Saudi Arabia maupun dari Afghanistan. Saya punya guru dari Afghanistan, saya punya guru dari ulama-ulama Ethiopia, lalu ulama-ulama Suriah, ulama Mesir dan seterusnya. Mereka rata-rata memuliakan
dan berupaya untuk menjaga kitab. Bahkan walaupun di rumahnya ketika kami berkunjung atau bertandang ke rumah para ulama itu, mereka punya laptop, mungkin kalau sekarang ini seperti iPad, punya komputer, tapi ketika mengajar, guru-guru saya itu tidak ada yang pakai laptop. Saya menduga mereka ingin dapat barokah dari ilmunya para ulama yang ditulis di kitab-kitab. Ini bukan berarti kita sedang menyalahkan dai-dai yang mengajar pakai laptop. Karena jelas beda para jemaah. Baca Quran dari mushaf dengan baca Quran dari apa? HP. HP bisa dibawa ke kamar mandi, Al-Quran tidak bisa. Ada adab khusus yang harus kita perlakukan terhadap mushaf Al-Quran. Makanya jenengan perhatikan ya, saya mengajar pakai kitab. Karena pernah ada seorang dai mengajar pakai laptopnya ngedrop, tidak bisa mengajar. Karena waktu itu jamaahnya tidak ada yang bawa kitab. Kalau ada yang bawa kitab mungkin bisa dipinjam. Ya sekarang ini coba, panjenengan tidak ada yang bawa kitab. Kalau saya misalnya pakai laptop ngedrop, baterainya lagi ngedrop, ya saya bisa ganti acara nanti ya, ganti pembahasan. Kenapa? Kan tidak boleh saya ngarang, apalagi saya tidak hafal kitabnya. Maka penting ini. Jangan bisa lihat di kendaraan saya, semua kitab saya bawa. Saya di rumah punya laptop 2, punya iPad 3. Nah, punya saya dikasih karena jamaah-jamaah sampai saya kasihkan. Ya, laptop saya dulu 3 saya kasihkan orang. Ya. Sampai seperti itu. Tapi kita tidak perlu ya menunjukkan harta kita. Dan kitab itu adalah harta yang paling berharga para jamaah. Dan barokahnya bisa. Saya terus terang, saya pribadi ya, saya tidak sedang menyinggung siapapun. Saya kalau baca dari HP atau dari komputer itu cepat pusing dan payah di mata itu, capek. Tapi kalau kitab, apalagi kitab kuning seperti ini tahan lama. Ini kitab kuning ya, kita tahan lama, berjam-jam kita baca, kuat kita, ngaji kuat. Dan rata-rata lihat ya, asatid kita yang masih memegang kitab itu, alhamdulillah tidak harus memakai penyambung mata, alhamdulillah, itu akan saja. Jadi seperti itu para jemaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sedang ya menghina atau merendahkan yang lain, tidak. Saya sedang menjelaskan tentang guru-guru saya yang saya pribadi Muhammad Yusron Mustafa berupaya untuk meneladani guru-guru kita. Ya laptop dibuka di rumah saja ya. Jadi dibuka di rumah, tapi untuk mengajar sebaiknya memakai kitab-kitab para ulama. Orang itu dikatakan alim apabila banyak menyelesaikan kitab dan di rumahnya banyak kitab. Tidak ada dikatakan alim yang kemana-mana bawa laptop. Tidak ada yang dikatakan alim ya. Nah? Karena orang alim itu orang yang menjaga kitabnya. Nanti akan kita pelajari di sini. Wa ma yata'allaqu, dan apa saja yang berkaitan atau berkenaan atau bisa diartikan berhubungan bitashihiha, tentang membenarkan atau membetulkan tulisan yang ada pada kitab-kitab. Kita harus punya adab bagaimana cara membetulkan atau membenarkan tulisan yang salah yang terdapat dalam kitab-kitab. Wa dhabtiha, dan menyempurnakannya. Wa hamliha, dan membawanya. Walaupun laptop itu isinya kadang-kadang adalah Al-Quran 30 juz, tapi kita meletakkan sesuatu di atas laptop nggak ada masalah. Tapi kalau ini misalnya Quran mushaf, saya tidak boleh meletakkan sesuatu di atas mushaf Al-Quran. Tidak boleh. Saya pinjam mushafnya satu bapak-bapak yang kecil aja, yang kecil yang tengah itu lah bapak-bapak ya, pinjam ya, maturun Pak nggih. Saya berikan contoh ya, nanti akan maturun sangat. Jadi membawa Al-Quran tidak boleh ya. Kalau tangan kanan sehat nggak boleh tangan kiri begini, kecuali 2, sebaiknya tangan kanan ya. Kemudian ketika membuka mushaf itu tidak boleh surak-surak, tidak boleh, pelan-pelan ya. Bukanya pelan-pelan ya, tidak boleh sampai berbunyi. Bahkan
Dulu di zaman para salaf buka kitab aja tidak boleh sampai berbunyi-bunyi. Ya. Apalagi mushaf Al-Quran pelan-pelan. Saya lihat guru-guru saya itu pelan-pelan bukanya. Kemudian nanti kalau sudah selesai membaca, jangan dibiarkan dibuka, maka tutup kembali. Dan meletakkan mushaf itu yang benar seperti itu. Jadi seperti ini, berdiri begini. Jadi seperti ini. Nanti di sini dikasih penyangga, biasanya ada siku ya, yang bisa dibeli itu. Nah, kalau seandainya meletakkan demikian, tidur begini, maka tidak boleh, tidak berdiri misalnya, tidur horizontal, tidak boleh diletakkan sesuatu di atasnya. Kadang-kadang teman-teman ada yang meletakkan kacamatanya di atasnya, HP-nya, tidak boleh itu. Ya, hukumnya bisa sampai derajat haram, minimal makruh. Haram apabila ada terkesan menghinakan atau merendahkan mushaf Al-Quran. Jadi Al-Quran kalau mau diletakkan demikian harus di atas segalanya, di atas kitab, di atas HP. Tidak boleh diletakkan sesuatu walaupun itu kitab. Saya tidak boleh meletakkan kitab nahwu di atas Quran, kitab hadis di atas Quran, tidak boleh. Hukumnya minimal makruh sampai haram para jamaah. Ya, tergantung nanti niatan orang yang meletakkannya. Dan kalau selesai membaca segera ditutup, walaupun kita misalnya batal wudhu kita, maka ditandai dulu baru kemudian ditutup. Dan jangan mushaf Al-Quran ditekuk kertasnya, jangan, tapi letakkan kertas atau penanda di tengah-tengahnya di mana kita baca, jangan ditekuk kertasnya itu. Jangankan mushaf, kitab aja sebenarnya tidak boleh, walaupun larangannya lebih berat kepada mushaf Al-Quran. Coba kalau HP coba ditaruh di dekat pantat, mohon maaf loh ya, taruh di sini kan dekat ini ya, nah, ditaruh di mana dan seterusnya. Kalau mushaf tidak demikian. Dan dia kalau menaruh harus sempurna, tidak boleh menaruh sembarangan ya, pelan, tidak boleh terkesan seperti agak dilemparkan, tidak boleh. Makanya para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ulama sunnah demikian? Antum perhatikan ketika Bapak Ibu pergi umroh atau haji, lihat ulama-ulama Saudi ketika mengajar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Terus kemudian panjenengan pergi ke Mesir, pergi ke Yaman. Mereka kalau mengajar mesti membawa kitab. Dan ketika membuka, ketika mengajar itu pelan-pelan, ya, tidak seperti merendahkan kitab-kitab. Karena kitab itu isinya ilmu-ilmu agama Islam yang merupakan warisan dari Rasulullah SAW, warisan dari para sahabat, warisan ilmu dari para ulama as-salafus salih, ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Ini saya sampaikan supaya ustaz-ustaz muda ya, jangan bergampangan mengajar memakai HP atau laptop. Dan saya sampaikan juga teman-teman atau bapak-bapak ustaz-ustaz yang biasa ditugasi berkhutbah, kalau khutbah itu ditulis naskahnya pakai kertas, jangan khutbah membawa HP begini. Ini kurang etis, kurang beradab para jamaah. Walaupun saya tidak mengatakan haram, tapi kurang etis. Tulis, belajar kepada para ulama bagaimana cara menulis khutbah. Khutbah itu jangan lebih dari 4 lembar. 4 lembar itu loh, buku tulis itu loh para jamaah. Ya kurang lebih sebesar mushaf ini ya, buku tulis. Ya jangan lebih dari 4 lembar. 1 lembar untuk ditulisi al-khutbah al-ula, khutbah pertama. Lalu di situ pendahuluan ya, innal hamdalillah, salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus tulisi al-adhan. Setelah itu garis innal hamdalillah. Setelah itu ditulisi ya ittaqullah. Habis itu sebutkan 1-2 dalil, itu halaman pertama. Halaman kedua dalil berikutnya, kemudian nanti mau menjelang akhir halaman itu penutup untuk khutbah pertama. Lalu kemudian para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di kertas yang kedua terakhir dan juga kertas ketiga itu khutbah kedua. Habis itu nanti ditutup, kemudian di kertas yang terakhir yang keempat adalah isinya penutup dan doa-doa. Doa-doa yang dibaca ketika khutbah. Sehingga kalau kita mengikuti apa yang diajarkan oleh para ulama kita di zaman kita, khutbah itu tidak lebih dari 15 menit. Karena semuanya terukur, gitu loh. Terukur. Boleh 3 lembar, boleh 4 lembar kertas. Kalau kita sudah hafal doa-doanya, hanya kita tulis ujung-ujungnya, torofnya, bagian depan dari doa itu tidak komplit, maka cukup 3 kertas. Cukup 3 kertas untuk khutbah kita.
Jadi bapak-bapak yang biasa ditugasi untuk berkhutbah tetap menulis walaupun panjenengan sudah hafal. Itu namanya gabungan antara irtijali dengan kitabi. Jadi ada tulisan juga kita irtijal. Irtijal itu apa? Tidak membaca terus seperti orang membaca teks, tidak. Tapi juga melihat ke jamaah sambil sesekali melirik kepada naskahnya supaya khutbahnya runtut, supaya khutbahnya penuh jadi penuh kedalaman ilmu. Karena kadang-kadang kalau kita hanya berdasarkan hafalan tiba-tiba bisa ngeblank atau lupa hafalannya sehingga tidak runtut dan tidak penuh dengan kedalaman ilmu. Kemudian wa wadaiha, dan meletakkan kitab-kitab itu bagaimana adabnya. Jadi meletakkan kitab itu ada adab-adabnya. Wa syiraiha, dan ajaran untuk kita membeli kitab. Maka mari para jamaah, walaupun sekarang sudah zamannya PDF PDF, kitab-kitab sudah difoto di PDF-kan, tapi tetap kita hendaknya tetap membeli. Khususnya Bapak-bapak, kalau ada pelajaran-pelajaran khusus bahasa Arab atau apa, panjenengan silahkan membeli kitabnya. Nanti kalau ada kebiasaan seperti ini, panjenengan tidak terasa berapa tahun mengikuti pengajian-pengajian seperti ini, kitabnya sudah terkumpul banyak. Kemudian wa ariyatiha, dan dalam meminjam kitab. Jadi misalkan kita tidak punya uang untuk membeli, kita boleh meminjam, tapi syaratnya kalau sudah selesai dari mempelajari isi kitab itu segera dikembalikan. Karena biasanya penyakitnya orang yang meminjam kitab itu biasanya itu malas untuk mengembalikan. Dan itu sebenarnya bukan penyakitnya orang yang meminjam kitab saja, termasuk yang meminjam barang yang lain, apalagi pinjam uang. Ini bukan kritikan, tapi ini adalah sindiran halus. Jadi dikembalikan. Kalau kita masih ingat, di rumah ada kitabnya si fulan, belum saya kembalikan, saya sudah pinjam untuk dibaca, segera dikembalikan. Wa naskhiha, dan bagaimana adab-adab untuk menyalin kitab. Menyalin. Kalau sekarang sudah tidak zaman, karena sekarang kitab-kitab harganya terjangkau. Dulu ketika 30-an tahun yang lalu lebih, ketika saya masih mondok di pesantren itu, kami dulu tidak punya uang untuk beli kitab, karena uang dari orang tua hanya cukup untuk bayar SPP atau bayar syahriyah saja, bulanan saja. Dan bulanan di zaman itu hanya untuk bayar listrik dan air. Jadi kiai tidak dapat apa-apa zaman itu, zaman saya masih mondok itu. Jadi patungan untuk bayar listrik dan dan air. Zaman dahulu begitu. Kemudian para jamaah, bagaimana kita bisa mempelajari kitab-kitab para ulama? Kita menyalin. Jadi teman-teman kita yang punya kelebihan rezeki kan bisa beli kitab, kita pinjam lalu kita salin. Dan itu bukan hanya saya, rata-rata yang sudah umur 50 ke atas begitu cara belajarnya di zaman lalu. Di zaman yang lalu mereka menyalin para jamaah. Wa ghairi dzalika, dan adab-adab yang lainnya yang harus diperhatikan ketika seorang mempelajari kitab para ulama. Wa fihi ahada asyara nau'an, di dalam kitab ini ada 11 macam adab. Adab itu apa? Etika, kesopanan ketika seorang belajar menggunakan kitab-kitab para ulama. Al-awwalu, yang pertama, adab yang pertama, yang bagi selayaknya, seyogianya li thalibil ilmi, selayaknya atau seyogianya atau seharusnya bagi penuntut ilmu, bagi seorang yang belajar ilmu, an ya'taniya, untuk dia memperhatikan, agar dia memperhatikan bitahsilil kutubi, untuk mendapatkan atau memperoleh kitab-kitab. Itu dijadikan perhatian dia. Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan kitab-kitab para ulama. Al-muhtaji ilaiha, kitab yang dibutuhkan. Jadi bagaimana cara dia mendapatkan kitab-kitab para ulama yang dibutuhkannya. Ini penuntut ilmu harus seperti itu para jamaah. Di zaman dahulu kadang-kadang
ketika saya sudah perguruan tinggi itu mulai bisa beli kitab. Jadi ketika SMP SMA hanya menyalin Pak, nulis menyalin gitu. Masih ada buku-buku saya itu disimpan oleh ibu saya. Jadi kita nulis. Begitu sudah perguruan tinggi kita sudah mulai, saya dulu zaman dahulu kuliah itu sambil kerja Pak. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang kuliah kita biayai penuh ya toh. Nah, kalau dulu minimal sekarang ini ada beasiswa dari kampus. Kalau dahulu tidak. Dahulu kami kuliah sambil apa? Bekerja. Saya dahulu ya kerjanya diantaranya ya, ini saya ingat ya, ngecat rumah orang, kemudian nyuci mobilnya orang, itu kerjaan saya. Kemudian disuruh orang belanja, jadi apa kurir belanja zaman dahulu, belanja ini belanja itu, yang penting dapat uang. Ya pekerjaan yang cocok dengan apa? Mahasiswa, karena saya mondok dengan kuliah. Double, maka biayanya kan double ya kan, biaya pesantren, tapi waktu itu murah sekali, pesantren masih murah, per bulan hanya 20.000, itu saya bilang tadi untuk urunan patungan apa, bayar listrik dan air, karena apa, di Surabaya, di beberapa kota besar itu airnya beli, zaman dahulu PDAM belum tersebar seperti sekarang, pipa-pipanya Pak, jadi harus ngangsu, tahu ngangsu? Beli air itu di bak-bak itu, kita membawa apa namanya timba besar yang warnanya biru itu loh, yang ada tutupnya itu loh. Nah itu gentong-gentongan biru dari plastik itu. Kita penuhi, nanti satu gentong itu berapa kita bayar kepada pemilik ini apa bak air yang ada PDAM-nya. Lalu kita dorong pakai geledekan itu. Santri-santri itu dorong begitu. Mahasiswa itu beli air berjamaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kadang-kadang kami sendiri heran sampai detik ini, saya sendiri heran. Kenapa santri zaman dahulu diberi kemudahan menghafal apa saja itu hafal. Alfiyah Ibnu Malik hafal, Imriti hafal, kitab Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah hafal, Al-Amthilah Tasrifiyah hafal. Ya, bahkan kami menghafal Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin dihafal itu. Kalau kitab-kitab kecil ya sudah hafal para jemaah. Tapi anak-anak sekarang gizinya banyak, sangunya lebih, tapi tidak hafal. Kenapa sulit menghafal Pak? Kelebihan gizi ya Pak ya. Ya, kurang prihatin, bukan kelebihan gizi, kurang prihatin ya. Karena dimanjakan dengan harta sekarang ini. Ya, dimanjakan dengan harta. Naudzubillahi min dzalik. Tapi kita tetap harus bersabar karena anak-anak kita di dunia sekarang ini. Jangan kasar. Saya sering menyampaikan kepada Bapak Ibu dalam mendidik anak itu ikuti at-tarbiyah an-nabawiyah. At-tarbiyah al-islamiyah, pendidikan ala Nabi. Pendidikan karakter nabawiyah, tidak ada bentakan, tidak ada teriakan, tidak ada pukul memukul, tapi anak dituntun, diarahkan dan dinasihati terus. Ketika salah diingatkan dengan lemah lembut. Karena sudah zamannya sekarang ini, panjenengan kalau mengingatkan anak dengan kasar, dia akan pergi dari rumah, dia akan minggat, lalu berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, curhat kepada teman-teman yang tidak solih. Dan ini banyak terjadi Pak. Ada seorang gadis umurnya masih belasan, hilang Pak, dicari oleh kakaknya tidak ketemu, akhirnya oleh saudaranya dicari berdua, ketemu di terminal, ternyata dia dibawa anak-anak pang. Saya tidak sedang menghina pemuda-pemuda pang, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Jadi sekarang mulai jarang di Kediri, karena ditangkap oleh Satpol PP, dibawa ke Dinsos ya, Dinas Sosial, dikasih pendidikan dan di sana dikasih pelatihan-pelatihan. Makanya mereka sekarang mulai jarang muncul, tapi kadang-kadang masih muncul. Lalu diajak pulang, setelah pulang tidak berapa lama, kurang lebih 1 tahun meninggal dunia, ternyata terinfeksi HIV. Naudzubillah min dzalik, perempuan itu. Jadi mereka tuh bebas bergaul Pak, sampai seperti itu. Makanya mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada generasi muda kita, Bapak Ibu. Doakan kalau panjenengan lihat anak-anak muda malam-malam tidak ke masjid malah cangkruan ngopi, panjenengan doakan, jangan dihina, jangan direndahkan, doakan, kasihan. Itu generasi muda kita nanti menjadi pengganti kita kalau kita sudah wafat semuanya. Beliau mengatakan, ma'amkanahu syira'an, jika memungkinkan baginya maka hendaknya dia membeli kitab. Jadi Bapak Ibu kalau punya uang, walaupun sudah zaman geget seperti ini, maka tetap beli kitab para jemaah. Ma'amkanahu syira'an, maka hendaknya beli kitab. Wa illa, jika tidak mampu beli,
Fa'ijaratan, maka silahkan meminjam, atau fa'ijaratan, silahkan menyewa kitab, bukan meminjam, silahkan menyewa kitab. Kalau dulu ada persewaan, apa itu? Di perpustakaan itu lah, ya, dulu ya, menyewa itu. Zaman dahulu saya masih kecil itu, lupa dulu berapa ya Pak ya? Ya 25 rupiah atau berapa zaman dahulu, atau 5 rupiah zaman dulu ya, 5 rupiah ya. Saya udah usia 51 ngalami itu, nyewa kitab. Nyewa apa? Buku maksudnya ya, kitab yang maksud buku. Dan saya dulu senang membaca buku-buku cerita, cerita inilah daerah. Tahu cerita daerah itu? Oh, saya baca semuanya sampai Malin Kundang ya. Semuanya saya baca. Cerita Roro Jonggrang gitu. Terus Bandung Bondowoso itu apa itu? Kok lupa ya? Bandung Bondowoso ya, Belambangan ya. Saya baca, saya senang cerita raja-raja. Saya habiskan itu. Dan ternyata ada ulama yang sekarang dikenal di dunia Islam, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, juga senang membaca cerita-cerita begitu. Jadi kadang-kadang anak-anak kalau membaca itu biarkan dulu ya. Karena kalau sudah timbul kesenangan membaca, dia nanti akan membaca ilmu. Awalnya membaca kisah-kisah ya, diawali dengan membaca kisah-kisah. Bahkan kakek saya itu suka membelikan dulu buku-buku cerita nabi-nabi, kan dulu dipisah-pisah Pak. Nabi Adam sendiri, ya Nabi Idris. Tidak apa-apa sekarang. Putra-putri kita, Ustadz, putra-putri saya sudah menikah, belikan cucunya, ya, dibelikan cucunya. Cerita Nabi Adam, Nabi Idris, ya Nabi Nuh, ya. Nanti anak-anak itu suka membaca gitu. Jangan anak-anak sekarang ini bacaannya hanya WA, apalagi Pak, DM itu apa? Saya kok nggak paham tuh. DM sering dengar itu. Apa DM itu, Mas? Apa itu? Pesan langsung di mana itu? Oh, Instagram. Saya tuh dibuatkan di HP saya itu ada, dibuatkan dulu sama Mas Sauzi, tapi nggak paham saya itu, nggak paham. Tapi saya sering, ini loh Ustadz, ada ikhwan santri laki-laki DM santri putri, ya rapopo tuh DM gitu kan ya. Saya gitu. Wong DM ora oleh, paling assalamualaikum ukhti, ngeling gitu ya. Ya wajar, yang penting tidak pacaran ya tidak berzina. Wong DM aja. Wong kita dulu ada akhwat mesti assalamualaikum Mbak. Kan begitu zaman dulu Pak nggih. Kemutan nggih. Jenengan kene nyegat cah STM kene lak ngoten to, jenengan menakal-nakal zaman STM riyen gitu. Nyegati akhwat-akhwat biyen gak akhwat nyeluke napa? Cewek-cewek. Lah saiki akhwat. Dulu cewek ya. Wajar itu Pak. Loh, bener kalau anak kita, ketahuan kita, kepergok kita, dia punya pacar, jangan marah Pak, diarahkan Pak. Sebab nanti kalau mereka kita marahi, dia sudah kandung cinta dengan gadis itu Pak, itu nanti malah ngajak berzina, bahayanya. Ya kalau dia masih senang dengan wanita, kalau dia benci dengan wanita, nanti senang sesama jenis bagaimana? Lebih parah lagi. Naudzubillahi min dzalik. Dan saya sepil ya, tadi di Masjid Al-Mu'minun juga saya sampaikan bahwa di Indonesia ini darurat Pak, masalah perzinaan itu darurat sekali. Bahkan yang mengidap HIV, yang positif dan mengaku serta sudah tercatat di pemerintah itu lebih dari 500.000 pemudi, 500.000 lebih. Itu kata dokter Inong itu yang tercatat itu. Nanti bisa dicari di YouTube nanti aja kalau saya pulang. Cari podcastnya dokter Inong dengan beberapa dokter atau beberapa orang itu. Dialog tentang HIV, AIDS, tentang mohon maaf lagi BT. Ya. Ini saya samarkan ya, lagi BT, tahu lagi BT enggak? Nah itu lagi BT. Ya itu adalah komunitas tulang remuk, gitu. Tulang lunak. Nanti saya dimarahi oleh mereka. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sekarang ini ya. Di tahun 2024-an kalau tidak salah itu 69% itu laki-laki yang terkena HIV. Laki-laki yang masih pemuda-pemuda, remaja-remaja. Adapun 31% itu perempuan. Bahkan ada sebagian kota itu
5 kali lipat itu laki-laki jumlahnya. Karena ternyata banyak sekali laki-laki yang berhubungan sesama jenis, yaitu LSL. Apa itu? Laki-laki suka laki-laki. Dan dari sekian ratus ribu tadi, 500 ribu lebih, itu kebanyakan berhubungan melalui anus atau dubur. Itu namanya apa? Anal seks kalau tidak salah ya. Itu yang paling banyak menularkan penyakit apa? HIV, kejangkitan HIV. Nomor 2 adalah antara kelamin laki-laki dzakar dengan kelamin perempuan farji, antara kemaluan laki-laki dengan perempuan. Baru yang ketiga melalui oral seks, melalui mulut. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan generasi muda kita yang belum dijaga, yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mereka kembali ke jalan yang benar, kembali kepada fitrah. Maka Bapak Ibu, kalau kita mendapati anak kita pacaran, tolong diarahkan, jangan dimarahi, jangan benci mereka, diarahkan dengan baik. Kalau mereka minta segera menikah, jangan ditunda-tunda. Pun yang di rabekno, dipun nikahaken, nggih. Langsung kita bantu daftar di KUA, kita biayai, Pak. Mumpung dia mau menikah. Ustadz masih dini, nanti bagaimana kalau masih seumur jagung bercerai? Ya nanti suruh nikah lagi begitu saja. Lihat daripada berzina, Pak. Ayo, bahaya mana? Wong nikah dan cerai itu juga syariat agama Islam. Ya, kalau zina apa syariat itu? Larangan agama Islam. Kemurkaan Allah akan mendatangi mereka. Ya gitu saja. Wong yang nikah tua juga banyak yang tidak bertahan lama, ya ta? Padahal nikahnya sudah umur. Karena masalah sakinah mawaddah rahmah itu kembali kepada ilmu masing-masing dan pribadi masing-masing para jemaah. Kalau kita bisa menjaga kehidupan rumah tangga kita, insya Allah sampai kaken ninen, ngerti nggih? Kalau di Pare gitu, teng mriki nggih sami, teng Singosari. Berarti ada cek podo lah, podo Jawa nih, ya. Kaken ninen gitu lah. Bahkan di antara panjenengan mungkin sudah ada yang buyut ya, ada yang buyut di sini, Pak. Sudah ada yang cucunya banyak, masya Allah, masih utuh, masih sarimbit kemana-mana, masih goncengan, ya, masya Allah. Kadang-kadang nyebrang yo gandengan, ya. Lecah nom-nom nyebrang gandengan ini pacaran kayak tutup bojone kayak. Kalau bapak-bapak yang masya Allah tabarakallah digandeng tenan garwane, walaupun pun sepuh digandeng, masya Allah. Seperti itu, Pak. Mun ditinggal nggih, wis tuwek ditinggal nah. Bapake ngajir dhisik. Mboten ya, tetap kita harus baik-baik dengan keluarga kita. Ya Allah ya Rabbi. Ya, kemudian beliau mengatakan, kata beliau, wa illa jika tidak mampu membeli fa ijaratan, menyewa buku zaman dulu ya, menyewa. Atau nanti boleh Pak di sini teman-teman yang di rumah kitabnya di kerdus atau jarang dibaca, Pak. Mungkin nanti Pak Abu Aska buat di sini, buat lemari. Kalau sudah ada, nanti jenengan wakafkan di sini buku-buku yang tidak dibaca di rumah. Mungkin punya buku double atau taruh di sini. Nah nanti terus diumumkan gitu loh. Siapa yang mau pinjam boleh nanti dicatat atau mencatatkan di situ. Fulan pinjam nanti dikembalikan kapan 3 hari. Dibiasakan membaca itu para jamaah. Nah, khususnya buku-buku tentang cerita-cerita Nabi, kisah-kisah para sahabat, itu penting itu. Itu akan memotivasi anak untuk nanti menjadi kutu buku, suka membaca. Au ariyatan, atau dengan meminjam. Kalau tidak bisa menyewa, meminjam. Kalau menyewa itu dengan uang yang harus kita bayarkan, kalau meminjam tanpa ada uang yang harus kita bayarkan. Li'annaha alatu tahsil. Karena kitab-kitab itu adalah alat, sarana untuk kita memperoleh ilmu. Sarana untuk kita memperoleh ilmu, berjamaah rahmatullah taala. Bapak Ibu ya. Saya kemarin tuh lihat video podcast singkat antara Ustadz Muflih Safitra ST MSc hafizallahu taala dengan 2 orang yang dialog dengan beliau dalam podcastnya. Terus beliau tunjukkan, masya Allah catatannya beliau itu rapi gitu, masya Allah ya. Ada pulpen yang merahnya, ada yang ini di stabilo, masya Allah rapi sekali. Dan memang ada orang-orang yang demikian diberi oleh Allah hidayah mencatat itu rapi sekali. Jadi kitab-kitab itu adalah alat untuk mendapatkan ilmu. Wala yaj'alu tahsilaha wa kathrataha
khaddahu minal ilmi wala yaj'alu, dan penuntut ilmu itu jangan hanya menjadikan tahsilaha, keinginan dia untuk mendapatkan kitab-kitab itu, wa kathrataha, dan banyaknya kitab-kitab yang dimilikinya, khaddahu, sebagai bagian dalam hidupnya, minal ilmi, dan itu dianggap sebagai ilmu. Belum. Membeli kitab itu bagus, tapi itu bukan ilmu. Ilmu itu setelah kita beli kitab itu kita pelajari kepada seorang guru. Jadi kita berguru. Kalau zaman dulu modelnya sorogan dan bandongan. Kadang-kadang bersama santri-santri yang lain kita belajar dengan seorang kiai atau ustadz, atau kita maju menyetorkan bacaan kita kepada guru kita, kepada kiai kita atau ustadz kita. Jadi seorang penuntut ilmu jangan menjadikan keinginan dia untuk mendapatkan kitab-kitab itu atau memperbanyaknya itu bagian dari ilmu. Salah. Membeli kitab bagus, tapi setelah membeli dia berupaya untuk mempelajarinya. Kalau dia belum mendapatkan guru, minimal dia sudah membacanya. Dan biasanya para jamaah, kitab itu akan bisa difahami kalau dibaca berkali-kali. Saya mau cerita sedikit. Di sini nanti kan ada Ustadz Abdul Hamid ya, setelah saya. Libur hari ini. Beliau itu muridnya Syekh Muhaddithu Diyaril Yaman, Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Jadi beliau dulu berjumpa dengan Syekh Muqbil, belajar dengan Syekh Muqbil. Syekh Muqbil itu dulu sempat kuliah di Universitas Islam Madinah. Jadi bukan hanya ulama yang pandai agama, tapi juga memiliki beliau gelar akademik. Beliau sebenarnya doktor, tapi karena ada satu hal beliau tidak selesai doktornya, tapi selesai sampai magisternya, MA-nya selesai. Jadi punya gelar LC dan MA, Syekh Muqbil itu. Kalau Syekh Al-Utsaimin gelarnya sampai MA. Sebenarnya Syekh Muqbil sudah sampai doktor, tapi tidak selesai doktornya beliau. Beliau itu cerita, dan ini saya dapatkan cerita dari Al-Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi, pimpinan dan pengasuh pondok pesantren As-Sunnah yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Guru saya dulu belajar di sana. Ustadz Dzulqarnain cerita bahwa Syekh Muqbil itu satu kitab itu selesai sampai 8 kali. Makanya ulama itu rata-rata menjadi ulama gara-gara apa? Sering apa? Mengkaji dan membaca. Jadi satu kitab itu selesai dengan sampai 8 kali. Saya tidak tahu ya, saya lupa bertanya kepada guru saya, apa Syekh Muqbil itu selesai dengan satu guru 8 kali itu atau beda-beda guru. Yang jelas satu kitab beliau tidak bosan-bosan mempelajarinya sampai 8 kali. Panjenengan misalnya ya, setelah saya selesai kitab ini nanti terus kemudian dibuka di masjid yang lain kitab ini tapi gurunya lain bukan saya, jenengan hadir. Nanti semakin ilmunya itu semakin mantap. Oh iya, teringat apa yang dipelajari dulu yang belum sempat dihafalkannya. Misalnya panjenengan baca Quran lupa, tidak ditutup, akhirnya dapat pelajaran lagi. Oh, kalau selesai membaca atau belum selesai tapi ada keperluan, tutup dulu Qurannya. Kalau kita meletakkan mushaf jangan sembarangan, tidak boleh mushaf Al-Quran diletakkan di bawah, tidak boleh sejajar dengan kaki kita, tidak boleh. Kemudian kalau meletakkan tidak boleh diletakkan di atasnya sesuatu misalnya. Wa jam'aha, dan hanya sebatas mengumpul-ngumpulkan kitab. Nasibahu, dia menganggap itu adalah bagian dirinya minal fahmi, dari kefahaman terhadap kitab itu. Belum. Orang itu kalau hanya beli kitab kemudian kumpulkan di rumah, itu belum mendapatkan pemahaman dari kitabnya. Kapan dia faham? Manakala dia mau mempelajari isi kandungannya. Kalau panjenengan membeli kitab berbahasa Indonesia karena panjenengan terbatas kemampuan bahasa Arabnya misalnya, atau belum memiliki kemampuan bahasa Arab yang mumpuni, maka baca dulu Pak di rumah, itu baca berulang-ulang. Nanti kalau tidak paham, tandai di situ dengan pensil, tandai di garis atasi begitu dengan pensil, nanti bisa ditanyakan guru kita ketika berjumpa dengan guru kita. Kalau panjenengan sudah bisa bahasa Arab, bagus, baca kitab-kitab para ulama. Kama yaf'aluhu katsirun,
sebagaimana yang dilakukan oleh mayoritas atau kebanyakan. Saya itu berkali-kali dengan guru saya namanya Syekh Dr. Hamud As-Subai'i. Sekarang mengajar di Lipia Jakarta. Dulu guru saya waktu saya di Saudi Arabia, sekarang ditugaskan di Lipia Jakarta mengajar di sana. Beliau S1, S2-nya dari Riyadh, S3-nya di Al-Azhar Mesir, ulama Saudi. Besar orangnya. Beliau dulu tentara, jadi di Saudi itu banyak tentara yang jadi ulama. Saya segininya, tinggi. Jadi dulu itu beliau intelnya tentara. Memang gagah. Tapi akhir-akhir beliau gemuk badannya, karena sudah nggak jadi tentara, mungkin jarang latihan ya. Jadi beliau minta pensiun dini jadi tentara. Itu banyak loh ulama Saudi, di antara Imam Masjidil Haram itu dulu tentara, akademi militer itu. Ya Syekh ini sudah dinas lama di tentara, tepatnya beliau intelnya tentara. Lalu beliau kuliah terus karena pintar beliau, kuliah terus, akhirnya menjadi dosen. Sekarang beliau minta ditugaskan jadi dosen. Padahal beliau sebenarnya intelnya tentara, ya. Masya Allah. Itu akhirnya jadi dosen beliau. Jadi dosen saya belajar dengan beliau. Saya kalau menemani beliau belajar dengan ulama sepuh. Jadi kami perjalanan dari kota kami namanya Al-Mubarros, itu ada di wilayah timur dekat Dammam. Itu menuju Riyadh kurang lebih 450 kilo, hampir sekian itu. 450 kilo. Dari Al-Mubarros kota kami yang ada di provinsi Al-Ahsa ke provinsi Riyadh. Di sana ada Syekh Shalih Fauzan, ada Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ulama-ulama besar di sana. Kami ke sana itu kurang lebih kalau di Saudi itu 400 kilo itu hanya 2,5 jam, Pak. Los, gak rewel, jalanannya juga bagus ya. Lah kene ya mudah-mudahan kita doakan lah ya. Jangan berburuk sangka ya, kita doakan mudah-mudahan pemerintah ini lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dana negara tidak dikorupsi tapi digunakan untuk membangun jembatan, membangun jalan, untuk kemakmuran rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Singkatnya, di mobil itu loh, mesti dia kalau manggil muridnya, siapa yang dipanggil? Saya enggak dipanggil Muhammad Yusron, Syekh Muhammad Yusron. Jadi kalau sini kan manggilnya Yusron atau Yus, sana enggak. Muhammadnya disebut, karena nama saya Muhammad Yusron Mustafa. Syekh Muhammad Yusron, Iqra. Dia mengeluarkan kitab, saya suruh baca. Memang saya qori. Di sana saya tuh membaca kitab untuk ulama-ulama. Alhamdulillah saya bisa membaca kitab dengan cepat. Cuman kalau di sini saya percepat nanti panjenengan pelongo. Ngapunten mboten ngelokne wong pelongo lah. Ya, maksudnya kecepatan panjenengan wah ngajar cowok apa to? Karepe dhewe lho. Jenengan akhirnya wangsul situ kelas tunggal nggih, konturnya. Lah, saya baca, nanti beliau jelaskan itu di mobil itu. Sini sopirnya juga Syekh imam masjid, khotib, ini beliau di depan, saya di belakang. Saya baca ke dekatnya beliau ini, kan di tengah itu kan ada antara sopir ini kan ada space gini. Saya mendekat, saya bacain. Beliau jelaskan, itu di mobil itu obrolannya itu ilmu pada jamaah. Kalau ulama itu, lek dhewe nang mobil ngobrol apa? Ayo bapak-bapak lek kepanggih ngobrol apa? Babon. Tapi rawani tuku pitik babon ngono lho. Ayo ngomong guayane. Ngapunten kae. Sanes bapak-bapak mriki lho, negeri Konoha kono lho. Kene api-api wong Al-Ghafar iki masyaallah soleh kabeh ini. Serenek sing nggodho babon wis duwe babon ning omah. Nah, di sini bagus akhlaknya luar biasa ini ya. Lah terus ya para jemaah yang rahmati Allah taala, saya sering semobil sama Ustadz Dr. Abdul Horai. Kadang-kadang saya gantikan beliau, walaupun saya lebih tua daripada beliau, tapi secara ilmu beliau sudah doktor. Saya sebentar lagi doakan ya, sebentar lagi sedang diwisuda. Beliau sudah doktor lama ya. Saya dampingi beliau, kadang-kadang saya gantikan beliau, kan kita sama-sama dai di sana, mahasiswa dan dai. Itu beliau tuh di mobil itu nulis loh. Orang ngalim di mobil itu nulis. Lek gak patek alim nang mobil ngorok. Lek gak patek alim ngorok sampai ngiler-ngiler ya. Sampai deglak-degluk sirain natap kocok jedok. Tapi kalau orang alim di mobil itu nulis, ya Allah. Orang-orang alim itu Masya Allah. Jadi waktunya betul-betul maksimal. Saya yakin beberapa teman ikut HSI Abdul Rai itu kan ya. Masya Allah itu. Pak Bambang Kepanjen itu rajin itu sampai jadi apa namanya itu?
apa namanya itu, jadi apa ya, yang bagian ngurus ini apa namanya, murid-murid HSI itu, Masya Allah. Jadi orang-orang alim demikian berjamaah, sampai di mobil itu jadi mutolaah ilmu, jadi mutolaah ilmu, mempelajari lagi ilmunya. Kama yaf'aluhu, jangan seperti itu sebagaimana yang diperbuat oleh katsirun, kebanyakan, minal muntahilina, dari orang-orang yang menisbatkan dirinya lil fikhi, kepada ilmu fikih, ilmu hukum syariat agama, wal hadithi, dan ilmu hadis, hanya mengumpulkan buku-buku fikih dan buku-buku hadis tapi tidak pernah mempelajarinya. Harusnya dipelajari ya bapak-bapak. Misalkan yang mantan-mantan itu mesti Sahih Bukhari kan punya ta, sing mantan ini lah gak ngaku Sahih Bukhari punya, ngaji di sahne gitu loh. Jangan cari pengajian di seluruh Malang Raya ini mana yang ada pengajian Sahih Bukhari, datangi Pak. Gitu. Jadi kita kalau di Saudi Pak, Masya Allah Sahih Bukhari 8 hari selesai. Kami Abi Dawud aja 7-8 hari khatam itu. Abu Dawud loh. 5.000 hadis lebih itu selesai Pak. Tapi banyak orang yang hanya mengumpulkan kitab, kemudian menisbatkan dirinya kepada ilmu fikih dan hadis, tapi tidak mau belajar kedua ilmu tersebut. Ini tercela. Waqad ahsanul qailu, dan alangkah bagusnya apa yang diucapkan oleh seorang penyair, idza lam takun hafidhan wa'iyan, jika kamu tidak bisa menjadi penghafal yang paham tentang ilmu, fajam'uka lil kutubi la yanfa'u, maka perbuatanmu mengumpulkan kitab-kitab itu tidak ada manfaatnya. Idza lam takun, jika kamu tidak bisa menjadi hafidhon, penghafal, wa'iyan, yang faham tentang agama, tentang apa yang ada dalam kitab itu, fajam'uka lil kutubi, maka perbuatanmu mengumpulkan kitab-kitab itu la yanfa'u, tidak ada gunanya. Jadi kitab itu ketika kita beli bukan untuk kita pamerkan atau kita koleksi, mengumpulkan maksudnya mengkoleksi kitab, tapi kita dari situ ingin mempelajari apa yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut. Makanya bapak-bapak ya, saya tidak mencela bapak-bapak yang rajin misalnya hanya satu kali misalnya akad begini, pokoknya setiap akad kajian di mana, Al-Ghaffar, di tempat-tempat yang lain, nggak ada masalah. Tetapi para jamaah, yang penting adalah istiqomah. Setelah panjenengan bisa menjaga akad, ya jangan ditinggalkan akadnya ini. Ya nanti kecuali kalau ada keperluan, misalnya ada walimah, saudara ada yang sakit, ada yang meninggal, takziah, lain lagi. Tapi kalau di rumah tidak ada kegiatan, maka rutinkan. Hendaknya muwadhabah. Muwadhabah itu merutinkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jika bisa ditambah, ditambah. Tapi jangan sampai menambah tapi tidak bisa rutin. Lebih baik satu hari setiap ahad tapi rutin, panjenengan bisa hadir terus setiap ahad, itu lebih baik daripada 1-2 bulan itu rajin kemudian bulan berikutnya kita tinggalkan majelis ilmu. Itu tidak baik. Wa idza amkana tahsiluha syira'an, maka jika dia maka apabila memungkinkan dia untuk mendapatkan kitab-kitab itu syira'an dengan membeli, lam yastaghil, maka tidak perlu dia menyibukkan dirinya binaskhiha, untuk menyalinnya. Jadi tidak boleh, kata Syekh, kalau kita mampu membeli kitab, tidak boleh bagi kita untuk menyalin. Kalau mampu beli. Kenapa ini Pak? Begini, ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita mampu beli, beli. Jangan bakhil di dalam mentasarufkan uang kita, rezeki dari Allah. Kalau memang mampu beli, para jemaah. Jangan bakhil. Contoh ya, saya beri contoh. Kadang-kadang sebagian suami itu bakhil pada istrinya. Mohon maaf ini kalau menyinggung perasaan. Sebagian bapak bakhil kepada anak-anaknya. Tidak boleh. Panjenengan mampu membelikan es krim, putra-putrinya es krim yang harganya agak mahal, 7.000, 8.000, belikan. Jangan ditukar es tong-tong sing 2.000 watuk anake. Tong-tong itu yang bukan saya menghina ya. Kalau jenengan bisa ngene, Pak, jenengan mbok damel es tong-tong ngaten iki gulane gendhis sing asli. Lho Mas, mboten nyucuk. Lho ngeten lho Pak, pun kula modali. Jenengan gendhis sing asli, mungkin jenengan dol 5.000 timbangane 2.000, anak kula mesti njaluk lek jenengan tong-tong mriki lho. Terus malah watuk ngikil bengi gak iso turu Pun kula modali ngeten lho Pak. Dakwah itu begitu lho.
Loh bener, dakwah itu begitu Pak, wonten mboten? Itu seperti itu Pak, dimodali, alah paling pinten toh, tambahin modal 200-300 tapi nanti dia juga berpikir oh iya gitu. Daripada nanti orang sekali beli tidak beli lagi Pak, ya toh. Nah, lebih baik nanti pun mungkin kok lo langganan ben akad dengan mampir mriki. Anak kula rowemen astung-tunge jenengan ya, seputar itu loh Pak, ya toh. Nggak tahu sekarang sudah jarang. Kalau mampu membeli yang memang bagus kualitasnya, belikan yang bagus, tidak boleh bakhil. Kecuali kita tidak mampu, lain lagi. Panjenengan mampu beli beras yang empuk, belikan yang empuk. Begitu Pak. Saya itu kalau makan terus terang gara-gara pesantren kuno Pak. Suka beras yang kemeratak napa niku? Kemeratak niku lho Pak. Pro, nggih, pro. Aku ora gelem Pak, kula niku mboten purun Pak. Mamuk berasnya empuk kayak jenang ora gelem kula niku. Lek kemerwatak malah tak nggih sego goreng malah seneng kula niku. Malah senang saya itu, Pak. Tapi keluarga saya tidak ada yang suka, kecuali saya tok. Saya kan sisa-sisa masa lalu, Pak. Jadi saya ini adalah makhluk yang harus diawetkan. Lupa, ya bener ini, sisa-sisa masa lalu. Zaman pesantren dulu kan beras itu kemeratak, nggak ada di pesantren beras empuk itu tidak ada zaman dahulu Pak, mondok itu kita bisa makan aja sudah alhamdulillah kita dahulu. Akhirnya saya ngikut gitu. Tapi saya pesan kepada istri, ya bisiki, tolong jangan terlalu banyak airnya. Lebih ibu nggak bisa makan. Dulu waktu ibu masih makan berasnya sama. Sekarang ibu saya alhamdulillah berasnya beras merah aman kalau tadi. Jadi saya bisa pesan kepada sponsornya. Jangan. Jadi tolong jangan banyak airnya itu. Saya kalau empuk sudah nggak makan saya itu Pak. Nggak bisa makan. Kulinonya belas karak gitu nih. Jadi sudah kulina saya itu. Kulino bahasa Indonesia apa Pak? Kulina, ya kulina itu ya. Terbiasa lah bahasanya wong kono, bahasanya wong kene lah. Kulina ya terbiasa ya. Ya gitulah ya. Jam-jam sampe ini Kak rotok ngelawak didik ngantuk kabeh wong-wonge. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Jadi dalam Islam memang tidak boleh begitu. Bahkan saya pernah cerita di sini tuh. Putra-putri Bapak Ibu suka nonggo pergi ke tetangga untuk nonton TV di tetangga. Itu kata para guru saya, belikan TV di rumah. Walaupun kita tidak suka TV loh, kita. Karena acaranya mungkin ya, belikan TV di rumah, tapi nanti atur acaranya. Kan bisa di setel itu. Channel-channel apa, film kartun atau apa saja yang bermanfaat bagi keluarga kita. Karena madorotnya anak nonggo atau lihat di tetangga lebih madorot daripada anak di rumah. Ini pesan para ulama agar kita tidak bakhil kepada keluarga. Tidak boleh, Pak. Bapak-bapak senang sederhana, misalnya celana sudah jebol dijahit lagi, di apa ya ta? Ditondomi atau dijahit. Kopiah sudah coklat seperti saya masih dipakai, kan bapak-bapak gitu ada gitu. Tapi istri tidak bisa, jangan paksa istri seperti apa jenengan. Dalam Islam seperti itu. Ini pelajaran berharga loh. Panjenengan memang sederhana, tapi jangan paksa. Jenengan sepeda motornya jadi digawe. Jangan paksa anak kita yang mau kuliah pakai itu, Pak. Ya, ya, itu membuat anak kita malu nanti tidak kuliah malahan. Jangan dipaksa ya, dibelikan yang pantas lah, walaupun bukan baru misalnya. Ini diatur oleh para ulama, diatur berjamaah. Nah, diatur oleh para ulama. Kalau kita mampu beli, jangan kita menyalin. Karena kita mampu beli. Itu sebagai bentuk syukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita sepatunya sudah jebol, kita mampu membelikan, kita belikan. Walaupun kita orang yang hidupnya serba sederhana. Walayan bagi, dan tidak selayaknya an yastaghila, seorang itu menyibukkan dirinya bidawa minaskhi, dengan merutinkan menyalin kitab, illa kecuali fima yata'adzaru alaihi, pada perkara-perkara yang ada kesulitan atas dirinya tahsiluhu, untuk mendapatkan kitab tersebut, li adami thamanihi, karena dia tidak punya uang untuk membelinya, au ujratistinsahihi, atau dia tidak mampu untuk membayar upah penyalinan kitab tersebut. Kok ada? Zaman dulu masih, saya masih ngalami.
Santri-santri yang kaya yang malis menyalin itu apa? Menyuruh temannya untuk menyalin, nanti dia bayari, diupah. Zaman dahulu masih ada. Jadi santri-santri yang malas itu biasanya begitu. Kalau di zaman saya masih mahasiswa itu, saya alhamdulillah punya mesin ketik. Teman-teman saya yang malas ketik itu, kita ketikkan nanti bayari itu. Kita ketikkan. Tapi yang nulis dia nyerahkan apa? Tulisan, kita ketikkan. Itu dulu apa namanya? Kita jasa pengetikan namanya. Kalau sekarang komputer ya, jasa komputer seperti itu. Jadi silahkan. Jadi kalau tidak mampu untuk membayar biaya kitabnya atau harga kitabnya, atau tidak mampu mengupah orang untuk menyalinnya, maka kita boleh menyalin sendiri dengan tangan kita. Wala yahtammul mustaghilu, dan janganlah orang yang menyibukkan diri itu dia menaruh perhatian bil mubalaghati, dengan sikap yang berlebih-lebihan, fi tahsinil khatti, di dalam memperbagus tulisan. Jadi kalau kita menyalin ya, itu tidak perlu ditulis dengan sebagus-bagusnya tulisan, ditulis saja. Karena kalau kita hanya perhatian dalam memperbagus tulisan ya, khotnya, khot itu tulisan Arab, nanti waktu kita habis untuk memperbagus apa? Tulisannya. Ya, karena kita sedang menyalin, bukan sedang menulis indah. Wa innama yahtammu, tetapi hendaknya dia menaruh perhatian bisahihi, dengan kebenaran tulisannya, wa tashihi, dan dalam membetulkan tulisan yang salah. Itu saja. Dia perhatikan benarnya tulisan, dan kalau ada yang salah dia segera betulkan kesalahan dalam penulisannya. Wala yasta'iru kitaban, dan jangan seorang itu meminjam kitab ma'imkani syira'ihi, padahal dia mampu untuk membelinya. Jadi kalau kita mampu membeli, jangan pinjam. Ini juga agama, Pak, pelajaran agama. Maksudnya bagaimana? Kalau panjenengan punya uang untuk beli motor, jangan pinjam kepada keluarga, jangan pinjam kepada mertua, kalau mampu loh ya. Jadi dalam Islam itu tidak boleh menyembunyikan apa? Rezeki dari Allah. Malah rezeki dari Allah itu harus diceritakan sebenarnya. Kalau dalam ayat itu, fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Rabbmu maka ceritakan, untuk kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk pamer ya, tapi untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mampu membelinya, jangan meminjam. Au ijaratihi, atau dia mampu untuk menyewanya. Jadi tidak boleh dia meminjam selama masih mampu untuk membeli atau menyewanya. Kok tidak terasa sudah 1 jam ya? Ya. Bagaimana Pak Abu Aska 1 jam ya? Tak terus norong jam ya. Saya mau ke Kepanjen Pak, sudah lama tidak ke Kepanjen. Jadi diminta ke Kepanjen, mungkin ada ustadz yang kosong hari ini. Jadi saya sudah tidak mengunjungi teman-teman Kepanjen ini. Kita tunggu Pak Abu Aska, bagaimana Pak? Kita cukupkan di sini, kalau ada pertanyaan kita jawab. Silahkan. Ada Ustadz. Pertanyaan, bolehkah menulis faidah di dalam kitab kunci ilmu nahwu, kitab Riyadhus Shalihin dan lain-lain yang dijelaskan oleh guru, tidak mencatat di buku tulis tapi menulisnya di buku kitab? Ya, pertanyaan yang bagus. Bolehkah atau bagaimana hukum menuliskan faidah-faidah ilmu yang disampaikan oleh guru kita? Apakah pelajaran kitab Riyadhus Shalihin yang berisi tentang fadailul amal, keutamaan-keutamaan amal, atau menulis faidah pelajaran dalam ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab? Jawabannya boleh. Bahkan itu termasuk kebiasaan ulama salaf. Kecuali mushaf Al-Quran, jangan dioret-oret. Kalau mushaf Al-Quran hendaknya tetap bersih. Tapi kalau kita para ulama yang kita beli ya, yang itu bukan mushaf ya, bukan Al-Quran, maka silahkan. Makanya di dalam ya, di zaman dahulu saya sendiri menulis Pak, dan oleh guru-guru saya tidak dimarahi. Bahkan dulu ya, di zaman ulama-ulama dahulu yang kosong-kosong seperti ini dibuat tulisan, diisi tulisan-tulisan yang kosong-kosong, namanya hasyiah, catatan pinggir. Kan lihat ya, ulama itu kan ada di pinggirnya ada tulisan-tulisannya itu. Ini namanya hasyiah. Kalau di bawah ada yang kosong, namanya ta'liqat. Ta'liqat itu komentar ringkas.
Kalau di samping namanya hasyiah, catatan pinggir. Ya. Kalau di bawah bisa catatan kaki, bisa ta'liqat, bisa apa? Komentar ringkas. Kalau misalkan ada beberapa kitab itu di sini tulisannya di atas, kemudian di bawah dikosongkan oleh penerbitnya itu namanya syarah. Jadi untuk kita menulis penjelasan dari ulama, boleh silakan. Ya. Tapi saya anjurkan ya para jamaah, besok-besok kalau sudah tintanya habis, beli pulpen yang biru. Selama saya di Timur Tengah, ulama-ulama itu menganjurkan kami, bahkan sebagian ulama melarang kami nulis dengan pulpen selain biru. Jadi maksudnya dengan pulpen hitam itu dihindari. Jadi sebaiknya banyak birunya. Apa sebabnya banyak? Di antara pernah saya sampaikan dahulu bahwa hafalan kita ini lebih lengket apabila melihat warna. Makanya rata-rata kitab para ulama itu berwarna, ya. Apalagi mushaf dari Saudi, dari Mesir itu rata-rata berwarna ya. Mushaf dari Indonesia pun sekarang sudah mulai banyak yang berwarna ya kan. Mushaf yang tajwid itu rata-rata sudah berwarna yang ada terjemahannya itu. Dan itu menguatkan hafalan, sudah ada penelitiannya. Jadi kalau di Saudi sejak SMP itu sudah tidak boleh, bahkan SD, anak saya SD itu sudah tidak boleh menggunakan pensil. Harus menggunakan pulpen dan tintanya biru di sana itu. Di Saudi Arabia begitu, ulama-ulama Timur Tengah begitu. Karena tinta biru itu nanti kan kitab tulisannya tintanya hitam toh. Ada merahnya kayak seperti kitab saya ini ada tinta merahnya ya ta? Ini ya ta? Hitam dan apa? Merah lah. Itu nanti kalau kita nulis dengan biru terlihat sekali ya ta? Tulisan kita itu terlihat ini. Saya beri contoh ya. Ini tulisan saya ya, ada di sini. Tulisannya biru ini, tintanya biru. Terlihat ya. Nah, tulisannya biru tintanya. Ini tinta biru ini ya. Ini terlihat ini. Kalau tintanya apa? Arabnya kan hitam ya. Tinta kitabnya. Jadi seperti itu. Boleh ya, silahkan, dan itu kebiasaan ulama salaf dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustadz, apakah sopan apabila menanyakan mukofaah untuk Ustadz yang akan diundang untuk memberikan ilmu di tempat kajian? Dan bagaimana cara yang baik untuk menanyakannya Ustadz? Taib. Tentang mukafaah, saya luruskan, bukan mukofaah tapi mukafaah. Mukafaah itu adalah sebagai apa ya? Hadiah dari murid atau jamaah atau panitia pengajian yang diberikan kepada gurunya. Dan seorang dai, seorang ustadz, guru, kiai boleh menerima mukafaah itu, hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu seorang yang diminta membaca Al-Quran bukan mengajarkannya lalu dia minta bayaran, tidak boleh. La ta'kulu bihi, jangan kalian makan iqra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bihi. Bacalah Al-Quran dan jangan makan dari bacaan Al-Quran. Tapi guru TPG yang mengajarkan Al-Quran boleh dia minta bayaran, hukumannya boleh. Tapi bagaimana adabnya? Misalkan Ustadz panjenengan dari Surabaya ya, misalnya diberi berapa? Kalau kita malu bertanya atau tidak ada orang tua yang kira-kira bisa bertanya dengan lemah lembut kepada guru kita, ya sebaiknya tanya kepada panitia yang sudah biasa mengundang guru kita. Nanti dilihat kilometernya saja, dari tempat dia jauh tidak nanti diperkirakan. Kalau kita mau menambah ya silahkan. Nah, seperti itu. Habisnya bensin misalnya berapa, kira-kira beliau di jalan makan di luar apa tidak, kan seperti itu. Jadi tidak ada batasan khusus, tapi seperti itu. Dan bertanya itu boleh, bertanya boleh ya. Dan seorang guru dia menyebutkan nominalnya juga boleh, walaupun sebaiknya adabnya tidak menyebutkan ya. Tapi boleh. Karena di zaman salaf dahulu itu satu hadis dihargai loh Pak. Satu hadis. Jadi seorang ulama ahlul hadis dimintai mengajarkan, meriwayatkan satu hadis itu menghargai satu hadis. Saya lupa berapa harganya ya, tapi dihargai para jamaah. Satu hadis yang disampaikan itu dihargai. Artinya seorang guru boleh menentukan nominalnya, walaupun yang lebih baik adalah tidak menentukan ya nominalnya. Alhamdulillah saya pribadi mengajar di beberapa pesantren. Saya mengajar di 5 pesantren, kemudian di kampus saya 3 kampus, itu tidak pernah saya menghargai. Bahkan ada ya 1-2 pesantren itu setiap bulan memberi gaji saya 59.000 setiap bulan, bukan setiap kedatangan saya. Alhamdulillah walaupun sedikit untuk bensin saya aja kurang ya, tapi alhamdulillah barokah. Kenapa barokah? Ya saya tidak tahu rezeki Allah itu datang dari mana begitu.
Maka seorang guru itu sebenarnya yang lebih baik tidak dia mematok angka ya, atau mematok bayaran. Insya Allah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya, Allah maha kaya, rezekinya banyak sekali. Para jamaah rahmati Allah Taala. Bahkan saya mengajar di sebuah kampus ya, saya tidak bisa menyebutkan nama kampusnya. Bayaran saya tidak sampai 100.000 sebulan, mengajar sebulan tidak sampai 100.000. Dan saya lakoni sudah bertahun-tahun, ada 7 tahun. Alhamdulillah, barokahnya banyak. Ketika kita melihat mahasiswa kita, ya, kalau di kampus kan mahasiswa-mahasiswi itu bisa S2, sekarang sudah S2 saja, bahagia kita luar biasa. Walaupun kita tidak mendapatkan secara finansial dari sana. Jadi saya anjurkan seperti itu ya. Tetapi boleh seorang bertanya dan itu tidak mengurangi adab kepada guru. Tapi sebaiknya jangan langsung bertanya kepada guru. Kita tanyakan kepada ya teman-teman yang pernah meminta guru itu mengajar, kira-kira diberi berapa, misalnya mengajarkan Al-Quran di masjid Anda, biasanya Anda ngasih berapa, terus bagaimana, sudah berapa tahun, sudah 10 tahun, oh berarti mau dikasih seperti itu, ya sudah diberi. Dan rata-rata yang ulama-ulama betul-betul Ahlussunnah wal Jamaah itu Masya Allah diberi berapapun tetap datang. Jadi karena mereka tidak hanya mencari secuil dunia, yang mereka cari pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mengajarkan ilmu ya disebut dengan isolul ulum, menyampaikan ilmu itu adalah zakatul ilmi. Zakatnya ilmu adalah isoluhu, menyampaikannya. Jadi saya ini kalau tidak mau mengajar, saya dianggap tidak berzakat. Seperti saya punya harta tidak mau zakat. Makanya rata-rata orang yang berilmu kalau dia tidak mau menzakati ilmunya hilang itu. Dicabut oleh Allah SWT. Tiba-tiba dia tidak bisa baca kitab, tiba-tiba dia lupa Al-Qur'annya, lupa hadisnya dan seterusnya. Ilmunya dilupakan. Tetapi orang yang selalu menzakati ilmunya bertambah terus ya. Diberi Allah tambahan-tambahan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada pertanyaan Ustaz? Nggih. Bagaimana hukum membeli buku KW kalau yang ori mungkin mahal? Jazakallahu khair. Iya. Membeli buku bajakan hukum asalnya haram. Tetapi jika kita tidak mampu sebaiknya cari PDF-nya walaupun harus berbayar. Kalau tidak mampu beli yang asli ya, kalau kita seandainya beli yang KW itu lebih baik saya jangan beli KW dulu. Beli yang bekas walaupun itu bekas, yang penting masih asli. Kecuali jika yang asli sudah tidak produksi. Ada Pak, anak-anak kita yang kuliah di kampus-kampus itu banyak buku-buku yang asli itu sudah tidak produksi, yang muncul di pasaran KW. Contohnya kamus-kamus itu Pak, itu kamus John Ecole itu kebanyakan itu KW itu. Padahal anak kita butuh kamus itu karena kuliah di kampus-kampus umum. Ya apa boleh buat, kita mengaku bahwa itu salah tapi terpaksa melakukan itu karena tidak ada. Tapi kalau bisa dihindari dulu, cari PDF-nya. Kalau nggak punya PDF-nya ya kita beli bekas di toko-toko buku yang loakan itu banyak Pak, di beberapa toko itu. Saya kadang-kadang cari gitu, itu lebih baik ya. Tapi kalau tetap tidak ada sedangkan tugas sudah dekat, ya apa boleh buat. Tapi kita menyadari bahwa itu salah. Jangan sampai merasa tidak salah. Kecuali kalau kita mampu ya, yang mahal itu yang asli itu walaupun mahal kita mampu ya wajib beli kita. Tidak boleh beli yang KW, melirik kepada yang KW tidak boleh. Karena yang KW itu adalah bajakan, tidak diridhoi oleh penulisnya dan penerbitnya, kan begitu. Nah, kasihan itu penulis dan penerbitnya kadang-kadang itu kan banyak itu kamus-kamus Al-Munawir yang KW itu kan banyak. Saya kalau beli masih langsung ke ini Progresif Surabaya karena percetakannya sana. Itu jelas aslinya. Kalau yang di pasaran kadang-kadang itu murah meriah setelah dibuka itu tulisannya tidak Saya pernah dikasih seseorang itu. Tulisannya di dalam tidak lengkap Pak. Karena itu KW itu bajakan itu. Seperti ini tidak barokah. Buktinya dikasihkan saya gitu. Enggak dipakai gitu. Tak lihat KW, tapi saya kan punya banyak. Jadi saya kamus itu sampai punya 3 atau 4 itu. Munawir itu loh, punya saya sendiri 2, dikasih orang. Bukan 4, 6. Lainnya tak taruh pesantren, semoga-moga Allah mengampuni dosanya yang yang membikin itu. Tapi kan kalau mau dibakar juga iman ya, mudah-mudahan kita doakan sebagai amal soleh bagi penulisnya gitu saja. Ya.
Ya, bagaimana di Indonesia ini yang namanya KW itu bacakan tuh banyak sekali para jamaah. Naudzubillahi min dzalik. Baik, lanjut. Pertanyaan lagi Ustaz. Di sekolah anak saya saat ini mata pelajarannya banyak dan bukunya tebal-tebal Ustaz. Ya, jadi itu. ketika dibawa tas ransel itu kasihan punggungnya. Bolehkah dibelikan tas yang bisa digeledek itu Ustaz? Ya, boleh. Apakah termasuk kurang memuliakan Tidak. ilmu? Di Saudi rata-rata tas geledekan itu seperti tas apa namanya di pesawat terbang gitu loh. Ya, tas yang bisa digeledek. Itu tidak termasuk menyia-nyiakan buku, tidak. Kasihan punggungnya anak-anak. Saya punya saudara sampai begini lah. Akhirnya sampai sekarang begini. Jadi agak sengkler gini anunya. Tidak lurus gini ya punggungnya gini. Karena dulu sini terlalu dibebani beban yang berat. Ya. Mudah-mudahan nanti ya ada di antara kita yang ahlu sunnah ini jadi menteri pendidikan. Saya terus terang yang tidak setuju dengan buku-buku yang tebal itu. Lebih baik buku itu tipis-tipis, anak itu senang belajar. Saya terus terang kadang-kadang mengkritisi, masa anak kelas SD, kelas 6 itu sudah diajarkan rincian ibadah haji lengkap. Lu bapaknya saja tidak paham. Yang lucu itu, pernah guru anak saya itu keliru. Ya memang tidak paham, belum pernah haji apalagi. Keliru itu. Itu tidak layak. Anak itu sampai kelas 6 bisa wudu, mandi, sholat, adzan, zikir ba'da sholat, sudah cukup itu. Bagi saya itu, tidak usah muluk-muluk fikihnya. Di Saudi Arabia itu, ya Allah, pelajaran itu mudah-mudah. Anak saya, ketika saya ajak kembali ke Indonesia, setelah 4 tahun belajar di sana, mereka rata-rata 4 tahun merasakan di sana. Kalau saya lebih, itu mengatakan enak sekolah di Saudi katanya. Di sini saya berat katanya. Bukunya banyak, pelajarannya banyak. Makanya teman-teman nanti kalau mendirikan sekolah yang di sini sudah ada Pak TK ya, SD sudah ada. Belum Tidak bisa. usah banyak-banyak, ikuti karakter nabawiyah sedikit saja. Bagaimana Ustadz kalau ikut Diknas? Sudahlah bisa diatur itu. Ya, bisa diatur. Yang penting laporannya jelas ini. Sudah saya sampaikan gitu aja ya. Gitu, yang sudah sampaikan. Dan sekarang loh, anak sekarang lulus MTS, sekolah di sekarang ini SMK, tidak bisa hitung-hitungan, penjumlahan tidak tahu, ada yang SMA tidak bisa membaca. Ini terlalu banyak materi yang disampaikan tapi tidak menjadi ilmu bagi mereka. Maka nanti teman-teman kalau punya sekolah itu tidak usah ikut-ikutan yang seperti itu. Di pondok pesantren kami kitabnya itu tipis-tipis. Ya, kitab seperti ini jarang, mungkin 1-2 aja, setebal ini. Rata-rata separuhnya ini atau sepertiganya ini. Bisa dicek, pergi ke kami. Jadi anak sering katam senang gitu. Tipis-tipis kitabnya. Jadi kitabnya tipis-tipis, kemudian jarak tulisan itu agak lebar sehingga bisa digunakan untuk terjemahannya. Tipis-tipis, memang saya buat begitu. Kenapa? Dahulu begitu. Panjenengan tahu pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo yang santrinya sampai 60.000 itu. Itu pelajarannya hanya 4 pelajaran setiap semester. Pesantren Al-Falah Mojo Ploso itu, tempatnya Gus Kautsar itu. Pelajarannya 4 atau 3 satu semester itu, 6 bulan itu. Jadi maksimal belajarnya itu maksimal. Tidak banyak pelajaran tapi tidak maksimal dalam mempelajarinya. Dan itu cara salafus soleh begitu. Dan di pesantren kami juga kami terapkan seperti itu. Dalam 1 semester sedikit pelajarannya, tapi mantap. Ya. Di kelas Ma'atali aja, saya mengajar Ma'atali di pesantren ya. Ma'atali itu kelas perguruan tinggi, namanya Ma'atali. Mereka selain sekolah di Ma'atali kita juga menempuh S1 di kampus umum ya. Itu pelajarannya dalam 1 semester berapa? 4-5 kitab sudah. Gak banyak-banyak, itu padahal perguruan tinggi lah. Kenapa demikian? Itu lebih maksimal. Dan kitab itu kalau belum selesai, walaupun semester sudah habis, kami tidak akan pindah kitab. Selesaikan itu dulu semester berikutnya. Jadi sehingga mahasiswa kami nanti ketika pulang ke kampung halamannya masing-masing menyelesaikan 1 kitab, nanti bisa mengajar
Gitu. Ini penting ya kita sampaikan ya. Boleh ya Bapak, Pak Abu Aska dan Ibu yang bertanya, boleh ya untuk anak-anak dibelikan tas yang ada rodanya itu, dan itu tidak termasuk merendahkan kitab. Wallahu a'lam bishawab. Izin menambahkan sedikit Ustaz, bagaimana kalau yang di bawah itu termasuk Quran yang 30 juz itu Ustaz? Karena kalau di bawah juga boleh, tidak apa-apa, tapi letakkan paling atas dia ya. Diletakkan paling atas dia. Nanti anak-anak diberitahu ketika di bawah itu jangan diduduki, maksudnya tasnya jangan naiki ya, jangan dinaiki begitu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh. Nggih, cukup Ustaz. Nggih, ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama-sama bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Al-afu minkum nasr minallah fatkun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah fastabiqul khairat. Ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-birru liman ittaqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.